Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasik Luther dengan NIM 30130323108075 dengan Prodi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk. Cost accounting atau bisa disebut dengan akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini merupakan proses mengidentifikasi, pencatatan, penghitungan, peringkasan, pengevaluasian dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada difference atau perbedaan tentang akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Sini ada perbedaannya. Cost accounting atau bisa disebut dengan akuntansi biaya yaitu memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian, persediaan, dan perhitungan serta menetapkan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biaya. Sedangkan manajemen accounting atau bisa disebut dengan manajemen akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Nah, perbedaannya di sini itu cost accounting atau akuntansi biaya itu dia lebih kepada pada sisi biaya, kayak harga pokok suatu produk. Sedangkan akuntansi manajemen itu dia lebih kepada pengendalian manajemen atas biaya. Ini tadi tentang definisi akuntansi. Kemudian ada tujuan dan peran akuntansi biaya. Nah, tujuannya itu akuntansi biaya adalah membantu manajemen dalam membuat pengendalian perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. Kemudian ada tujuan pokok akuntansi. Pertama itu perhitungan cost produk. Nah, perhitungan cost produk yang dimaksud yaitu perhitungan cost produk dalam akuntansi biaya bertujuan untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi berlangsung. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya. Yang dimaksud dengan pengendalian biaya yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi suatu produk harus dikendalikan sepenuhnya dengan perhitungan biaya yang seharusnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan khusus. Nah, yang dimaksud dengan pengambilan keputusan khusus yaitu pengambilan keputusan khusus dalam akuntansi biaya berhubungan langsung dengan informasi biaya di masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang pertama, bermanfaat untuk budgeting perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan budgeting perusahaannya itu proyeksi keuangan perusahaan untuk masa depan, bisa menolong manajer dalam perencanaan dan pengawasan kinerja perusahaan, terutama kinerja karyawan. Yang kedua, digunakan untuk analisis perilaku konsumen. Nah, yang dimaksud dengan perilaku konsumen itu adalah penerapan setiap sistem tidak akan efektif kecuali seseorang akuntansi bisa mengetahui kebutuhan tentang orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Yang ketiga, yaitu memakai metode kuantitatif. Nah, yang dimaksud dengan kuantitatif yaitu penyusunan informasi sesuai siklus akuntansi biaya harus memakai metode ini untuk meningkatkan efektivitas dan nilai informasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu berguna untuk dokumentasi data perusahaan. Nah, yang maksud dengan data perusahaan yaitu sistem informasi akuntansi biaya memiliki kegunaan untuk mengumpulkan dan menyimpan data transaksi dari semua aktivitas perusahaan agar laba yang ditargetkan bisa tercapai. Yang kelima yaitu penilaian efektif perusahaan. Yang dimaksud dengan efektif perusahaannya itu nilai efektivitas dari seluruh kegiatan perusahaan bisa ditafsir oleh sistem akuntansi biaya. Yang keenam yaitu menghasilkan informasi untuk manajemen. Nah, yang dimaksud dengan informasi manajemen yaitu sistem akuntansi biaya
bisa dipakai untuk menghasilkan data transaksi dan data lainnya, termasuk cara membuat laporan laba rugi menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen. Kemudian yang ketujuh yaitu berfungsi untuk manajemen. Nah, yang dimaksud dengan manajemen data yaitu data-data perusahaan yang harus disusun dan dikelompokkan agar seluruh stakeholder perusahaan bisa menggunakan informasi keuangan perusahaan sehingga mendapatkan manfaat laporan keuangan. Kemudian yang kedelapan yaitu pengendalian data. Yang dimaksud dengan pengendalian data yaitu sistem informasi biaya juga dibutuhkan untuk pengendalian data sehingga aset suatu organisasi dan perusahaan terjaga dengan baik. Kemudian ada beberapa akuntansi biaya sebagai suatu sistem informasi. Yang pertama itu menyediakan laporan. Nah, yang dimaksud dengan menyediakan laporan ini seperti apa? Nah, ini laporan keuangan berisi informasi harta perusahaan, modal, kewajiban atau utang, dan informasi keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Nah, yang dimaksud dengan dasar pengambilan keputusannya itu informasi akuntansi, menyediakan data posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu penambahan modal bisnis. Nah, yang dimaksud dengan penambahan modal bisnis yaitu badan usaha membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Modal bisa diperoleh dan membutuhkan informasi akuntansi dengan kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu audit dan pajak. Nah, yang dimaksud dengan audit dan pajak, setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan laporan keuangan kepada pemerintah untuk kepentingan pajak. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi biaya. Nah, yang pertama, teknologi informasi. Nah, yang dimaksud dengan teknologi informasi yaitu kemajuan teknologi seperti software akuntansi dan sistem ERP dapat meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan data biaya. Kemudian yang kedua yaitu kompleksitas proses produksi. Yang dimaksud dengan kompleksitas proses produksi yaitu semakin kompleks proses produksi, semakin rumit pula perhitungan biaya yang terlibat. Kemudian yang ketiga itu struktur organisasi. Nah, yang dimaksud dengan struktur organisasi yaitu dia lebih besar dan konsentralisasi memerlukan sistem yang lebih terinteraksi untuk memastikan data biaya seluruh unit usaha dapat dilaporkan dengan benar dan tepat waktu. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan manajemen. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan manajemen yaitu kebijakan dan strategi yang diambil oleh manajemen seperti pengendalian biaya dan penentuan harga produk sangat mempengaruhi bagaimana sistem informasi akuntansi biaya dibangun dan diterapkan. Kemudian lingkungan bisnis. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan bisnis yaitu faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi desain dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi biaya. Kemudian yang keenam yaitu kualitas sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan dan keterampilan staf akuntansi dalam menggunakan sistem informasi sangat penting. Kemudian yang ketujuh yaitu kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang dimaksud ini yaitu sistem akuntansi biaya yang harus dirancang sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen. Kemudian yang kedelapan yaitu kebijakan perusahaan terhadap pengendalian biaya. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan ini yaitu biaya. Setiap perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengendalian biaya yang akan mempengaruhi bagaimana sistem akuntansi biaya diimplementasikan. Oke, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.